Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hold it tight. Look at the painting. Nah, di video kali ini aku tuh pengen sharing opini. Pokoknya intinya ngobrol-ngobrol gitu deh sama kalian. Nah, jadi rencananya aku tuh pengen bikin series khusus untuk video-video kayak gini nih, sharing atau bertukar opini, bertukar sudut pandang gitu. Pokoknya membahas suatu hal yang bisa diobrolin, bisa dibahas atau bisa dipandang dari banyak sudut. Intinya ini loh sudut pandang gue, ini loh pemikiran gue, kalau kalian kayak gimana. Nah, sesuai judulnya yang aku ambil dari sebuah peribahasa, yaitu gajah di pelupuk mata tak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Yang artinya adalah ini, insert di sini. Pokoknya intinya kita tuh bisa banget ngelihat kesalahan orang lain, kita bisa banget nilai orang lain, tapi kita tuh nggak sadar kadang ada juga kesalahan di diri kita nggak bisa ngelihat kesalahan di diri kita. Kalau bahas singkatnya kayak kurang ngaca gitu. Kalau bahas zaman sekarang itu terkenal banget sama apa-apa yang namanya toxic relationship lah, hubungan yang toxic sama pacar, pertemanan toxic kayak gitu-gitu, pokoknya semuanya toxic. Nah, menurut aku perilaku seperti peribahasa tadi itu salah satu bentuk toxic yang cukup krusial kalau nggak cepet-cepet kita rubah sikap kita atau cepet-cepet kita buang gitu. Karena apa? Karena menurutku tuh bisa banget memberikan dampak yang sangat buruk untuk kita, terutama untuk orang lain. Nah, kenapa tuh aku bisa ngomong kayak gini gitu, bisa bahas ini? Karena dulu pun aku begitu gitu, bahkan parah sampai mikir kok gue gini banget sih jadi orang kayak gitu. Terus dulu aku tuh sempet aku pernah dekat dengan seorang teman gitu, sampai akhirnya aku memutuskan untuk nggak deh, nggak mau gitu. Udah nggak mau, pokoknya nggak mau, gue ilfeel gitu, nggak mau, gue ilfeel, dia nggak cocok banget sama gue, kepribadiannya nggak cocok banget, terus nggak mau, dia kolot lah, inilah itu, pokoknya banyak banget yang intinya tuh dia udah enggak banget gitu di mata gue gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk cerita nih sama mamaku, plus alasan-alasan yang tadi tuh aku brings up juga kenapa aku nggak mau sama dia. Akhirnya mamaku tuh ya udah, awal-awal cerita itu mendengarkan, mengiyakan, menyimak gitulah. Terus pada ujung cerita itu mamaku tuh ngasih aku nasihat kayak gini, ya udah kalau nggak mau ya udah nggak mau, nggak usah nilai orang sampai segitunya. Apalagi terucap tuh alasan-alasan yang tadi nggak mau itu dan terdengar sama diri dia dan nyakitin hati dia gitu. Ya udah kalau nggak mau ya udah, cukup nggak mau. Cukup diri kita aja yang tahu dan introspeksi diri gitu, emangnya kita udah sebaik apa. Aku dibilangin kayak gitu bener-bener kayak, tapi lama kelamaan mikir iya juga gitu. Terus tuh mamaku tuh sampai nambahin gitu, sampai bilang kayak, emang Vira udah paling cantik, emang Vira udah paling pinter, emang Vira punya apa sampai bisa nilai orang kayak gitu gitu. Terus aku tuh kayak tertampar banget gitu. Terus iya juga ya gitu, kok gue sombong sih gitu, aku mikir kayak gitu. Terus udah sampai sekarang melekat banget tuh. Setiap mamaku tuh nasehatin, pasti nggak jauh-jauh nanti ujung-ujungnya tuh ada peribahasa gajah di pelupuk mata nggak nampak, tapi kuman di seberang lautan nampak. Itu selalu untuk kalau misalnya tabiatku tuh udah aneh-aneh gitu tuh, untuk menyadari gitu. Intinya ya aku pun sendiri dulu pernah kayak gitu, dan alhamdulillahnya sekarang ya walaupun mungkin masih nih kadang-kadang kayak gitu karena mungkin terbawa suasana, apalagi kalau misalnya cerita sama teman. Terus ya kan kadang ya gimana ya, to be honest, gosip, cerita, gibah gitu tuh kayak aduh nggak bisa banget gitu dikurangi. Ralat bukan nggak bisa dikurangin, tapi sangat susah untuk dikurangi. Tapi ya gimana, tapi sekarang tuh gini, alhamdulillah tuh bisa langsung sadar diri, bisa langsung sadar kayak aduh nggak boleh nih gitu. Ya udah, sama teman oke, bercanda-bercanda aja, tapi dalam hati kayak ya udah deh, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh sampai segitunya gitu. Bisa langsung sadar diri, bisa langsung introspeksi dan ngaca gitu. But back at that time it used to be worse gitu. I did a lot of things, miserable things, terus banyak sifat-sifat yang minus gitu dulu. Dan ya alhamdulillahnya sekarang sudah lumayan terperbaiki. Karena ya sejujurnya gini, aku tuh mikirnya kalau misalnya itu kejadian kena nih di diri aku gitu, pasti kan aku nggak mau banget digituin. Apalagi kalau misalnya kenanya sama orang yang tahu aku tuh cuma 10, 20, 30% dari 100%-nya harusnya dia tahu aku. Sebisa mungkin tuh sangat amat nggak mau berlaku seperti itu. Dan kalau misalnya pun hilaf berlaku seperti itu tuh pengen cepet-cepet sadar dan ngurangin banget gitu. Karena aku tahu pasti digituin rasanya nggak enak. If we can take a look in the mirror for ourselves first gitu, why not gitu. Karena aku kayak ya udah deh, ngaca dulu aja daripada
nanti udah kayak gitu-gituin orang terus dibalikin kan malu. Kemarin baru banget kejadian terjadi nih sama sahabatku gitu. Dia putus sama pacarnya gitu, not in a good way gitu, sampai ya pacarnya ini kurang lebih kayak menilai dan memberikan label ke temanku ini ya parah ya gitu. Aku juga gak mau ikut campur sama masalah mereka, tapi yang aku tahu kayak sampai ke orang tua, ke tempat tinggal, ke pekerjaan, what they do for a living gitu. Aku tapi cuma bilang ke temanku kayak, emang mantan lo ini udah kayak gimana banget gitu, sampai bisa ngomongin kayak gini gitu. Di samping masalah kalian berdua ya gitu, kok bisa sih ngomongnya kayak gini, dan itu ada di mata kepalaku sendiri gitu. Terus kayak aduh ya udah deh. Terus ya aku sampai bilang ke temanku kayak gini, orang yang berintelektual, intelijensinya tinggi, tidak akan pernah mungkin berperilaku seperti itu gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Menurut kalian kayak gimana? Hold it tight. Look at the paintings out